Baik, anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah ya, semua pada sehat. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa bersama-sama ya. Siapa yang bersedia untuk memimpin doanya? Saya, Bu. Baik, kepada Sinta, Ibu persilakan. Baiklah teman-teman, berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk Sinta telah menyiapkan doa sebelum pembelajaran dimulai. Oke, baik anak-anak. Selanjutnya kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu ya. Oh iya, sebelum kita menyanyikan lagu nasional, semuanya hadir kan anak-anak? Sepertinya hadir semua, Bu. Oke, baik. Alhamdulillah ya semuanya hadir. Oke, Ibu share lagu nasional. Kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Oke, 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Saya tahu pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia Indonesia tercinta, bangsa dan bahasa kita bela bersama. Apakah PPT-nya sudah terlihat? Sudah, Bu. Ya, Bu. Oke, anak-anak, sebelum kita masuki materi, apakah ada yang ingat kita kemarin telah belajar apa? Ada yang ingat tidak? Tidak, saya sudah lupa, Bu. Oh, sudah lupa. Baik, kemarin kita sudah belajar tentang kewajiban dan hakku di rumah. Nah, sekarang kita belajar tentang tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 2, kewajiban dan hakku di sekolah, pembelajaran 2. Nah, sebelum kita masuk ke materi, di sini ada kompetensi intinya ya. Di sini ada kompetensi dasarnya, menghargai kewajiban, melaksanakan kewajiban, mengidentifikasi kewajiban, dan menyajikan hasil identifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Nah, muatan pembelajarannya kita muatannya PKN ya. Oke, selanjutnya di sini ada tujuan pembelajaran anak-anak. Yang pertama, dengan mengamati, kemudian dengan peserta didik dapat menghargai, dengan adanya kegiatan siswa di bangku memberi contoh, mempraktekkan, menyebutkan, menjelaskan, menuliskan maupun mempresentasikan tentang apa yang dipelajari mengenai kewajiban dan hak. Khususnya kita belajar di kewajiban dan hak sekolah. Nah, di sini apakah kalian tahu teman-teman di sini gambar apa ya? Apakah kalian bisa mengemukakan pendapat kira-kira gambar ini gambar menunjukkan apa ya teman-teman? Gambar mengenai anak sekolah yang sedang memakai seragam lengkap, Bu. Oh ya, benar sekali. Nah, di sini kan ada gambar anak SD. Nah, gambar anak SD ini merupakan salah satu kewajiban. Nah, anak SD ini kan menggunakan pakaian seragam lengkap. Nah, jadi
menggunakan seragam lengkap itu merupakan salah satu kewajiban seorang siswa. Kemudian juga memakai pakaian yang rapi yang lengkap itu adalah contoh dari kewajiban utama bagi seorang peserta didik saat mengikuti kegiatan aktivitas pembelajaran di sekolah. Nah, kan kita sudah mengetahui, oh ini berarti kewajiban seorang siswa memakai seragam lengkap. Nah, kira-kira ada yang tahu tidak pengertian kewajiban itu apa ya? Apakah ada yang tahu? Belum tahu Bu saya. Oh, oke. Kita membahas bersama-sama ya. Kita membahas bersama-sama terkait kewajiban dan hak. Nah, materi yang akan kita bahas setelah mengetahui kegiatan yang sudah kita bersama-sama bahas di atas tadi, itu merupakan kewajiban dan hak di sekolah. Ini ada pengertiannya anak-anak. Kewajiban itu adalah sesuatu yang mutlak yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Jadi kewajiban itu tuh kita harus melakukan, kita harus melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Misalkan di sekolah berarti kita harus melaksanakan segala sesuatu yang ada di sekolah dengan penuh tanggung jawab. Nah, kemudian ada pengertian hak. Hak itu adalah segala sesuatu yang kita harus terima dan dapatkan setelah memenuhi kewajiban tersebut. Nah, apabila kalian sebagai seorang siswa telah melakukan kewajiban, tentunya kalian nanti mendapatkan hak anak-anak. Nah, dari pengertian di atas itu kita dapat simpulkan bahwa kewajiban itu harus kita laksanakan agar kita mendapatkan hak dalam kehidupan seperti hak-hak yang ada di sekolah. Nah, Ibu akan memberikan beberapa contoh ilustrasi ataupun gambar terkait kewajiban dan hak seorang siswa di sekolah yang dapat kalian implementasikan ke dalam kehidupannya anak-anak kita. Nah, di sini ada gambarnya. Apakah gambarnya terlihat? Lihat Bu. Lihat Bu. Baik. Nah, kira-kira yang ini gambar anak siswa sedang apa ya? Sedang upacara bendera Bu. Ya, benar sekali. Ini merupakan seorang siswa melakukan kewajibannya di sekolah, yakni mengikuti kegiatan upacara bendera. Nah, kemudian ada gambar kedua. Kira-kira ini gambarnya, kira-kira ini ngapain ya siswanya anak-anak? Sedang belajar bersama Bu. Betul sekali. Iya. Ini merupakan salah satu kewajiban siswa di sekolah, yakni mengikuti pembelajaran di sekolah. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan contoh tentang gambar hak, ilustrasi hak, gambar hak di sekolah. Nah, kira-kira yang ini gambar apa ya? Ada yang tahu? Mengenai hak untuk berteman dengan siapa saja Bu. Ya, benar sekali. Nah, di sini menggambarkan hak berteman dengan siapa saja, dan juga kalian itu kan sebagai siswa di sekolah, kalian tidak boleh ya memilih teman, gitu. Kalian harus berlaku adil kepada teman, harus bersikap sopan supaya kalian nanti memiliki banyak teman. Nah, kemudian gambar yang kedua, kira-kira ini gambar apa ya? Ada yang tahu? Oke, Ibu jelaskan. Sepertinya Gimana? gambar tersebut tentang ruangan kelas yang bersih dan rapih Bu. Benar sekali. Benar sekali ya yang dijawab. Di sini merupakan gambar hak siswa mendapatkan kelas yang bersih dan rapi setelah dia menjalankan kewajibannya sebagai seorang siswa, yakni misal siswa membersihkan kelas seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada contoh kewajiban dan hak di sekolah. Ibu akan memberi beberapa contoh ya. Nah, di sini ada kewajiban seorang siswa belajar dengan sungguh-sungguh, mengikuti tata tertib sekolah, memakai pakaian seragam yang lengkap,
mengikuti kegiatan upacara bendera, menghormati teman dan guru. Nah, kemudian di sini ada hak. Haknya, hak mendapatkan pakaian yang layak, hak berteman dengan siapa saja, hak mendapatkan pengakuan adil dari guru, hak mendapatkan teman yang nyaman dan bersih, dan hak mendapatkan ilmu pengetahuan. Nah, di sini merupakan contoh kewajiban dan hak di sekolah, ya anak-anak. Oke, selanjutnya kita membaca dan mencermati teks. Nanti satu orang siswa itu membaca satu paragraf dan paragraf kedua dilanjutkan di teman-teman lainnya ya. Oke, kita mulai dari paragraf pertama dibacakan oleh Sinta. Kepada Sinta, Ibu persilakan. Baik, Bu. Bersyukur mempunyai pakaian. Sebagai manusia wajib melindungi tubuhnya. Rara juga selalu melindungi tubuhnya. Ia selalu melindungi tubuhnya dengan mengenakan pakaian yang rapi. Memiliki pakaian merupakan hak dari setiap orang. Rara memiliki berbagai pakaian untuk dipakai sehari-hari. Rara mendapatkan pakaiannya dari orang tua. Rara juga memiliki pakaian untuk tidur maupun untuk bermain. Rara juga memiliki seragam sekolah. Pakaian yang dipakai Rara selalu bersih dan rapi, sehingga pakaian membuat Rara merasa selalu nyaman. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Terima kasih untuk Sinta sudah membacakan. Oke, selanjutnya dilanjutkan Ratna ya, membaca paragraf selanjutnya. Kepada Ratna, Ibu silakan. Baik, Bu. Pakaian melindungi tubuh Rara dari panas matahari maupun dingin. Pakaian juga dapat membuat Rara terhindar dari gangguan serangga. Rara bersyukur memiliki pakaian dan menjalankan kewajiban terhadap pakaian yang ia kenakan dengan baik. Rara selalu mengenakan pakaiannya dengan hati-hati dan menjaga pakaiannya agar tidak cepat rusak maupun kotor. Ia mengenakan pakaiannya sesuai dengan kebutuhan. Rara juga berpakaian sesuai kebiasaan yang berlaku di tempat tinggalnya. Tidak lupa juga, Rara selalu mencuci pakaiannya apabila kotor. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Terima kasih untuk Ratna telah membacakan. Terima kasih kepada anak-anak Ibu, Sinta dan Ratna. Kita telah membaca dan mencermati teks tentang bersyukur mempunyai pakaian. Nah, dari teks tersebut, kita dapat mengetahui berbagai kewajiban dan hak dalam berpakaian. Seperti contoh, bahwa ini di sini ada kewajiban. Di sini ada kewajiban, Rara mengenakan pakaian sesuai dengan kebutuhan. Kemudian Rara berpakaian sesuai kebiasaan yang ada di tempat tinggalnya. Kemudian Rara selalu mencuci bajunya apabila kotor. Kemudian ada hak anak-anak, haknya pakaian dapat menjaga Rara dari gangguan seperti serangga. Rara memiliki pakaian untuk bermain, tidur, dan sekolah. Pakaian Rara juga selalu bersih dan rapi. Nah, ini merupakan contoh kewajiban dan hak yang sudah kita baca di teks tentang bersyukur memiliki pakaian. Nah, oke anak-anak, di sini sebelum kita mengakhiri itu kita mengerjakan LKPD dulu ya anak-anak. Ibu akan beri LKPD-nya sempok saja ya, dimana kalian nanti mencari beberapa kewajiban dan hak, contoh kewajiban dan hak siswa yang ada di sekolah, tetapi berbeda dengan yang Ibu sampaikan tadi ya. Apakah kalian mengerti soal tugasnya? Mengerti, Bu. Oke, kira-kira waktunya berapa menit ya? 10 menit cukup tidak untuk mengerjakan kerja kelompoknya? Cukup, Bu. Oke, Ibu berikan waktu kalian untuk mengerjakan ya. Setelah kalian sudah, kita mempresentasikan satu kelompok saja perwakilan ya. Oke, sekarang mulai dikerjakan. Apakah udah selesai mengerjakan diskusi kelompok dan tugas kelompoknya? Sudah, Bu. Alhamdulillah sudah, Bu. Oke, siapa yang bersedia kelompok berapa mempresentasikan hasil tugasnya? Kelompok 1, Bu. Oke, untuk Sinta dipersilakan ya mempresentasikan hasil diskusi dengan teman-teman kelompoknya. Kepada Sinta, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya Sinta Gali Pertiwi di sini akan mewakili kelompok 1 untuk mempresentasikan mengenai contoh kewajiban dan hak di sekolah. Yang pertama, contoh dari kewajiban itu hadir tepat waktu. Kedua, selalu mengikuti jam pelajaran di sekolah dan kegiatannya. Dan yang ketiga, yaitu menjaga sopan santun kepada semua warga sekolah. Sedangkan hak di sekolah, yang pertama yaitu hak untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Yang kedua, hak untuk bertanya kepada guru jika ada materi yang belum kita mengerti. Yang ketiga,
hak untuk menggunakan fasilitas sekolah, dan yang terakhir adalah hak untuk mendapatkan perlindungan keamanan dari sekolah. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok kita telah mempresentasikan hasilnya dengan baik. Nah, sekarang sudah kita mengerti materi tentang hak dan kewajiban di sekolah. Kita sudah mengetahui apa itu kewajiban dan hak, kita sudah bisa membedakan. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini? Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan? Oke, kita simpulkan bersama-sama ya. Sebentar. Baik, Bu. Kita tadi telah belajar tentang hak dan kewajiban di sekolah. Nah, kesimpulannya, kewajiban itu merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan maupun dilakukan sebagai seorang siswa. Misal siswa itu mempunyai kewajiban belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan baik, mengikuti tata tertib yang ada. Kemudian hak itu merupakan setelah kita melaksanakan kewajiban, kita itu menerima hak. Seperti hak, contoh di sekolah itu kita misalnya ketika kita telah menjalankan kewajiban sebagai seorang siswa belajar dengan sungguh-sungguh, kita bisa menyampaikan hak, menyampaikan pendapat, kemudian kita bertanya apabila ada yang tidak diketahui materi yang diketahui. Nah, itu merupakan hak. Nah, apakah dari kesimpulan yang telah kita buat, apakah ada yang ingin ditanyakan tentang kewajiban dan hak di sekolah anak-anak? Ada yang ditanyakan atau tidak? Sepertinya sudah sangat jelas, Bu, penjelasan pada pagi hari ini. Oke, baik. Semua sudah paham ya materinya. Sebelum kita menutupi pembelajaran hari ini, Ibu akan men-share nanti ya di WA Group evaluasi. Kalian mengerjakan evaluasinya ya. Nah, nanti kerja kelompoknya kalian kumpulkan beserta evaluasinya di WA Group ya anak-anak. Baik, Bu. Oke, baik. Nah, Bu. pembelajaran kita sudah selesai. Kira-kira sudah cukup ya? Kita sudah cukupkan hari ini. Oke. Kita sebelum menutup pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang bersedia memimpin doanya? Saya, Bu. Oke, Ibu silakan ya untuk memimpin doanya. Baiklah teman-teman, untuk menutup kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk Sinta telah menutup pembelajaran hari ini dengan memimpin doanya. Baik, Ibu, apabila ada kesalahan kata dari penyampaian materi dari awal hingga akhir, Ibu mohon maaf, dan Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Baik, sama-sama.